Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi. Bertemu kembali dalam podcast Media Center Haji Embarkasi Medan tahun 2025. Aman nyaman mabrur sepanjang umur. Bersama saya Sarifah Sarah sebagai host pada hari ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Forwamik, yaitu Bapak Perlindungan Sormin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Baik Pak, kita hari ini akan bincang-bincang sedikit mengenai pelayanan ibadah haji. Kemudian sebelum kita bincang-bincang, alangkah lebih baik Bapak memperkenalkan diri dulu agar Kedan Religi di rumah bisa lebih mengenal Bapak. Bapak dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan kepada kita, sehingga pada momentum yang berbahagia ini kita dapat saling dialog tentang bagaimana perhajian ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Dr. Andus Perlindungan Sormin. Kebetulan dipercaya kawan-kawan sebagai Ketua Forum Wartawan Mitra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara yang disingkat dengan Porwamik. Porwamik ini sebetulnya ada ide Porwamik ini sebetulnya adalah dari kawan-kawan, karena selama ini belum ada wadah yang menampung kawan-kawan wartawan di Kanwil itu, sehingga muncul pemikiran-pemikiran bagaimana supaya ada wadah. Artinya wadah inilah yang akan menghimpun aspirasi-aspirasi kawan-kawan untuk disampaikan kepada mitra-mitra kerja termasuk Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Alhamdulillah terbentuklah dia beberapa tahun yang lalu, dan Pak Kakanwil pada saat itu masih kabak, Pak Kosbi, dia menyambut baik atas terbentuknya Porwamik ini. Salah satu tujuan dari Porwamik ini adalah membantu Kementerian Agama untuk memberikan atau mengedukasi siswa madrasah. Dan itu sudah kita laksanakan. Sudah beberapa kali kita melaksanakan pelatihan atau edukasi jurnalistik terhadap siswa-siswi madrasah di MAN Tanjung Pura, MAN 1 Medan, MAN Dolok Masihol, MAN MAP 4 Martubung. Alhamdulillah setiap pertemuan itu, setiap kegiatan kita itu paling tidak ada nanti 50 sampai 100 siswa itu. Banyak ya Pak. Dan mereka mengapresiasi atau menyambut baik kehadiran kami di situ. Tujuannya apa? Agar siswa-siswi madrasah ini memiliki keilmuan, bukan hanya keilmuan yang sifatnya menyangkut masalah tentang keagamaan aja. Kita berharap ke depan mereka memiliki skill dan kemampuan untuk terjun di dunia jurnalistik ini. Paling tidak ada bekal mereka. Mana tahu suatu saat mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan, mereka sudah memiliki dasar-dasar tentang itu. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bermaksud dan mempunyai program kerja ke depannya ini akan kita adakan semacam perlombaan antar siswa itu, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengadu atau memperlombakan cara berpikir orang itu bagaimana membuat suatu karya tulis. Dari situ kita nantikan bisa mengambil satu kesimpulan bahwa madrasah ini mempunyai kemampuan-kemampuan di bidang karya ilmiah. Itu yang pertama, dan itulah yang harapan kita ke depannya ini. Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kita belum pernah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sama. Artinya ini tergantung karena memang karena ada mungkin tentang anggaran-anggaran yang kurang mendukung barangkali.
Nah, itu dia sebabnya, sehingga untuk 2025 ini kita tunda dulu melaksanakan program-program Perwamik itu. Itulah dia tentang terkait masalah Perwamik di Kanwil itu. Ya, baik Pak. Selain yang edukasi tadi, kemudian perlombaan apa saja program dari Perwamik, program kerjanya Pak? Entah berkaitan dengan peliputan atau segala macamnya Pak? Sampai saat ini kita mempunyai program unggulan hanya baru satu aja. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depannya ini akan dinamis dia. Artinya sesuai dengan perkembangan yang ada di Kementerian Agama. Kita sifatnya adalah mitra. Artinya mitra ini kita hanya sebagai membantu dalam arti kata memberikan apa yang bisa kita berikan. Tidak hanya menerima, tetapi memberi. Artinya ada tip and give-nya, saling memberi dan saling menerima. Kementerian Agama punya wadah, kita punya ilmu, ya apa salahnya kita salurkan ilmu itu kepada anak-anak itu, kan begitu? Ya, baik Pak. Kalau terkait pemberangkatan haji, kan saat ini sudah masuk pemberangkatan yang kloter yang ke-13 Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana pelayanan ibadah haji sejauh ini Pak dari para petugas haji? Pengalaman kita dari tahun ke tahun, saya sudah hampir 20 tahun meliput di haji ini, dan tidak pernah saya meninggalkan Kementerian Agama ini. Saya sudah hampir 20 tahun di sini. Dari catatan saya sebetulnya dari tahun ke tahun memang terus mengalami perubahan-perubahan, perkembangan sesuai dengan kemajuan dan teknologi. Perkembangan itu tentunya ke arah yang positif. Tahun ini pun seperti itu juga. Bahkan dari tahun lalu, tahun ini saya kira ada beberapa inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Satu diantaranya termasuk ini dia podcast ini. Yeah. Ini salah satu diantaranya. Karena tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun pun sebelumnya, kegiatan seperti ini belum ada. Saya yakin ini tentu ada harapan-harapan Pak Kakanwil yang tersimpan di dalamnya untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan perhajian ke depannya. Oke. Baik Pak, saat ini kan ada Pak di pelayanan ibadah haji ada media center haji. Iya. Nah, bagaimana menurut Bapak program ini? Ini saya kira bagus, cukup bagus. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti yang saya bilang tadi, tahun-tahun sebelumnya program-program seperti ini belum ada. Ini sudah dibuat podcast, artinya tujuannya saya kira adalah untuk lebih luas jangkauannya dan penyebar luasan informasi tentang perhajian ini. Kan itu kira-kira tujuannya ini. Dengan adanya podcast ini, tentu saja masyarakat di Sumatera Utara bahkan di Indonesia akan melihat bagaimana pelayanan haji di Sumatera Utara ini, di Embarkasi Medan. Oke Pak, kemudian Pak, bagaimana peran media dalam menginformasikan dan menerangkan keluarga jamaah yang mengantar keluarganya Pak? Mengantar keluarganya ke asrama haji maksudnya? Kira-kira apa peran media kepada pihak keluarga? Iya, media pula, itulah salah satu peran media itu adalah menyampaikan informasi tentang perhajian itu. Kemudian apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu panitia-panitia yang ada di embarkasi ini, di asrama haji ini. Itulah salah satu tugas kita. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, ya kita bantu sepanjang masih kita bisa. Kalau misalnya perlu dia informasi atau keterangan-keterangan, kita berikan. Artinya kita melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita. Seperti itu. Kemudian Pak, Bapak ini adalah seorang wartawan ya kan Pak? Ya. Ketika di lapangan apa saja tantangan yang dihadapi Pak dalam meliput kegiatan haji? Sebetulnya tantangan tidak begitu berat.
Cuma saja ada satu dua yang artinya kurang kurang respon, kurang respect terhadap kehadiran kita. Inilah kadang-kadang masyarakat ini pun perlu juga diedukasi bahwa wartawan itu hadir bukan untuk menakut-nakuti atau memberikan sesuatu yang tidak baik, tetapi adalah untuk menggali informasi dan mengharapkan informasi itu dengan sejujur-jujurnya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itulah yang sering terjadi di masyarakat ini, termasuk jemaah-jemaah haji. Hal-hal seperti ini yang perlu dihindari itu dan perlu dihapuskan dari cara-cara berpikir kita. Artinya kita harus menanggapi, harus berpikir positif bahwa memang kawan-kawan wartawan yang mewawancara itu, ya kita berikan apa yang dia tanya, kita jelaskan apa yang dia tanya, dan itu akan ditulisnya. Dan apa keterangan dia itu nanti kan akan dibaca publik, akan disajikan kepada masyarakat. Demikian saya kira. Oke, yang terakhir nih Pak. Kira-kira harapan Bapak terhadap pelayanan haji di Embarkasi Medan ini apa Pak ke depannya? Kita berharap apa yang sudah diletakkan ataupun dibuat oleh Kakanwil yang sekarang ini dan Kakanwil sebelumnya tentang dunia perhajian khususnya di Embarkasi Medan itu supaya selalu dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Artinya bukan hanya peningkatan dalam pelayanan tetapi juga membangun kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder yang lain, sehingga dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara instansi terkait termasuk juga di dalamnya wartawan atau pers, maka perhajian ini ke depannya saya yakin akan lebih baik. Artinya pelayanan itu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya oke lah, marilah kita laksanakan semaksimal yang kita miliki. Saya kira begitu saja. Oke, baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Intinya adalah meningkatkan sinergitas antara instansi dan stakeholder yang terkait. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan sharing ilmunya. Semoga Bapak selalu sehat dan semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Demikian podcast kita hari ini. Saya Sarifah Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.